Karena sesungguhnya konsep harta itu adalah ada 3. Harta kita sesungguhnya itu ada 3. Yang lain ini, selain 3 ini bukan harta kita. Apa itu? Pertama, ma tu'kal. Apa yang engkau makan. Apa yang kita makan, itulah harta kita. Ya, kalau kita makan, itu harta kita. Yang dimakan orang lain bukan harta kita. Tapi yang kita makan, sampai manalah batas yang kita makan. Yang kedua, yang kita pakai itu akan habis. Yang ketiga, apa yang kita infakkan, itulah yang akan kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hambanya yang akan selalu mendapatkan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga disampai ke penghujung Ramadan kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sempurna. Dan di akhirnya kita akan mendapatkan maghfuran, yaitu keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan yang ke-26. Berarti sudah 25 hari kita menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ada maksud dan tujuan daripada ibadah puasa itu. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah litarji, yaitu mudah-mudahan. Ya, ada harapan di situ. Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa dia menjadi orang yang bertakwa. Enggak semua ya, Pak Abu. Ketika selesai daripada bulan Ramadan, semua jadi bertakwa. Tetapi ada seleksi yang diberikan Allah sehingga orang itu menjadi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, di sini ada 4 ciri orang yang bertakwa yang insyaallah kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari sisi Tuhanmu dan juga menuju ke dalam surga. Kalau kita mau masuk surga, maka kita mesti mendapatkan ampun dulu dari Allah. Bapak Ibu di sini mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga sekarang? Hah? Ya, ditanya mau masuk surga sekarang ragu-ragu. Hah? Mau masuk surga sekarang enggak? Ragu. Kalau mau masuk surga mati dulu. Kalau belum mati, macam mana bisa masuk surga? Ya. Jadi syaratnya mesti mati. Dah siap mati? Aduh, belum cukup amal. Ya, Bu ya. Bagaimana bisa kita mendapatkan surganya Allah? Pertama kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang meninggal dunia, pasti semua orang muslim masuk
surga. Itu pasti. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang berkata la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Tapi sekarang pertanyaannya, tiket yang kita beli, tiketnya langsung atau transit? Ya. Mau tiket yang langsung apa yang transit? Tiket langsung. Kalau tiket langsung dia mahal. Kalau kita mau ke Saudi, mau berangkat umroh, beli kita tiket Saudi Medan Madinah, itu lebih mahal daripada kita pakai Air Asia transit dulu di Kuala Lumpur. Kalau transit Kuala Lumpur bisa dapat 9 juta, harga paketnya 20 juta. Kalau yang langsung 25 juta. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Yang langsung walaupun mahal. Apa syaratnya untuk kita mendapatkan tiket ini? Uiddat lil muttaqin. Syaratnya adalah untuk mendapatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ada 4 cirinya. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Bagaimana konsep seorang yang menginfakkan hartanya dia bisa menjadi orang yang bertakwa? Keadaan apapun dia tetap berinfak. Bagaimana caranya? Maka ditanya oleh para sahabat, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mereka infakkan? Apa kata Allah? Qulil afwa. Katakan al-afu. Kalau orang ya misalnya minta maaf, afwan. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Arab, afwan akhi, mohon maaf. Nah, ada kesalahan, mohon maaf, afwan. Maka dalam sedekah juga al-afu, maaf. Apa yang maksud dengan al-afu ini? Yaitu yang harta yang kita ada lebihan daripada keperluan pokok kita. Kita keperluan pokok berapa? Ya, misalnya makan di rumah 1 hari. Ini 1 hari, bukan 1 bulan. Untuk 1 hari. 1 hari kita makan beras sudah cukup. Lebihnya itulah yang kita infakkan. Ya, lebihan itulah yang kita infakkan. Sama kayak tadi lewat kotak infak. Ada di dalam kantong kita duit yang merah. Ada duit yang biru. Ada yang merah berapa? 100. Yang biru 50. Ada yang duit 20.000. Kira-kira mana yang kita keluarkan? Masukkan tadi. Jujur yang mana? Hah? Yang 20. Yang 20.000 biasanya, jujur aja. Karena kalau masukkan kita kan sembunyi-sembunyi itu. Gak mungkin dinampakkan. Takut ria katanya. Padahal takut karena kecilnya. Itu kalau 20.000. Kalau misalnya ada 20.000, kemudian ada yang ping 10.000 dengan 5.000, mana yang kita masukkan? Yang paling kecil 5.000. Tengok intip-intip dia. Mana yang paling kecil nih? Tengok-tengoknya. Rupanya salah masuk. Yang 20.000 pula yang masuk. Tengoknya, aduh. Ngenes dia. Masuk 20.000 itu. Untuk beli ikan, untuk beli ini katanya. Ya. Jadi yang kita kasihkan yang terkecil dari harta kita. Berarti sisa. Karena sesungguhnya konsep harta itu adalah ada 3. Harta kita sesungguhnya itu ada 3. Yang lain ini, selain 3 ini bukan harta kita. Apa itu? Pertama, ma tu'kal. Apa yang engkau makan. Apa yang kita makan, itulah harta kita. Ya, kalau kita makan, itu harta kita. Yang dimakan orang lain bukan harta kita.
Tapi yang kita makan sampai manalah batas yang kita makan. Kita makan pizza, makan bistik, sama makan ubi, sama enggak? Beda, beda di lidah. Ya, beda di lidah. Yang makan ubi sama makan pizza, mana yang lebih tengok mukanya yang senang dia? Hah? Mana yang mukanya yang lebih senang? Kalau orang kampung, orang tua itu makan pizza sama makan ubi, mana dia pilih? Makan ubi. Orang sekarang aja yang sok-sokan makan pizza, ya. Padahal sampai lewat tenggorokan sama juga hanya kotorannya, ya, sama-sama kuning. Gak mungkin dia menjadi emas keluar di situ. Ada yang keluar makan pizza langsung dia perutnya menjadi sehat, kemudian keluarnya beda warnanya. Kalau biasanya orang coklat, ini dia nanti warna kuning keemasan, bisa dijual lagi. Ada nggak? Nggak ada. Yang dia makan itu akan habis. Itu yang pertama. Itu harta kita. Yang kedua, apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai, maka itu akan binasa. Baju kita pakai, ya, celana, semua yang kita pakai itu akan binasa. Gak mungkin kita pakai baju sampai 20 tahun. Ada yang simpan baju sampai 20 tahun, yang masih kecil lagi, yang simpan dia. Biasa ibu-ibu itu pakai baju apa namanya, baju daster. Kayak baju daster yang 10 tahun lalu itu masih dipakainya. Dahlah banyak, bukan banyak tempelan, banyak AC. AC kanan, AC kiri, AC dari bawah, AC dari tengah. Dikilik-kilik sama suaminya. Nah, suka pula suaminya. Nah, pakai baju yang ber-AC. Nah, itu paling suka ibu-ibu itu, pakai baju bolong-bolong maksudnya. Nah, dingin, sejuk katanya. Ya, karena bolong-bolong. Tapi kalau mau pergi kondangan, cantik kurang cantik, pakai baju yang paling cantik dicarinya. Bermakeup pun tak siap-siap makeupnya, tebalnya bukan main. Tengok orang dah macam badut karena saking tebalnya. Pas sampai tengah matahari meleleh dia, meleleh bedaknya itu, meleleh apa lipstiknya. Yang dipakai maskara jatuh maskaranya. Makanya kalau keluar rumah jangan cantik-cantik kali. Cantik-cantik kalau mau masuk rumah, mau di kamar berdua sama suami, bersolek lah cantik-cantik, pakai minyak wangi. Sampai 1 kilo minyak wangi pun itu nggak apa-apa. Ya. Itu baru istri yang solehah. Nah, yang kedua yang kita pakai itu akan habis. Yang ketiga, apa yang kita infakkan itulah yang akan kekal. Yang selain itu semuanya tidak ada. Bukan harta kita. Bapaknya capek-capek kerja siang malam pontang-panting mencari duit. Dikumpulkanlah, dapatlah rumah. Ya. Beli dia rumah, beli dia mobil. Mobilnya Fortuner. Kemudian beli lagi rumah satu lagi, beli rumah satu lagi, beli tanah di mana-mana. Kemudian umur 45 tahun meninggal. Umur 45 tahun meninggal. Istrinya masih muda lagi, masih cantik. Kira-kira siapa yang menikmati hartanya itu? Suami barunya. Makanya Pak, habisin hartanya. Jangan simpan-simpan. Infakkan. Nanti yang nikmati suami barunya. Kita yang capek-capek pontang-panting cari harta, yang nikmati, dia nikmati sama suami barunya. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak rebutan harta anaknya itu. Gara-gara harta jadi cekcok antar abang kakak adik beradik. Itulah harta. Maka yang kita infakkan itulah yang akan kekal. Harta kita sesungguhnya itulah yang akan kita bawa mati. Makanya dalam Al-Quran ketika orang yang meninggal dunia, maka dia minta untuk kembali lagi ke dunia supaya apa? Fa'asaddaqu akum minas solihin. Supaya dia bisa berinfak untuk beli tanah pembebasan lahan di samping masjid ini. Kita lihat Sayyidina Utsman
Kenal Sayyidina Utsman? Kenal nggak? Hah? Kalau yang kenal, Masya Allah, luar biasa. Kenal di mana? Ya, saya aja nggak kenal. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa? Berapa nih? 3. Yang ketiga, beliau memiliki kebun kurma, memiliki sumur yang dulu diinfakkannya untuk kaum muslimin. Dan sampai sekarang itu masih ada. Dan dimasukkan dalam satu bank khusus atas nama Utsman bin Affan. Udah berapa ratus tahun itu? 1400 tahun. Mengalir terus hartanya. Tak habis. Makanya Bapak Ibu kalau memberikan hartanya yang sedikit, nggak apa-apa, 10.000 ada, keluarkan 10.000 itu. Yang 50.000 ada, infakkan yang 50.000 itu. Karena itu yang akan kekal, yang akan kita bawa mati. Itu yang akan kita bawa mati. Sedangkan yang kita tinggalkan untuk anak kita itu bisa menjadi cekcok, rebutan. Ya, makanya meninggalkan itu adalah meninggalkan ilmu kepada keluarga, kepada anak-anaknya, daripada meninggalkan harta. Maka kita keluarkan harta kita, itulah wakaf yang kita berikan, akan kita bawa sampai mati. Kalau kita sayang harta, keluarkan harta kita. Maksudnya kita titip ke masjid, titip ke anak yatim, titip ke fakir miskin, dititip itu. Ya, kita titip, bukan kita kasih. Pak, ini saya titip ya. Nah, untuk masjid ini saya titip, untuk fakir miskin ini saya titip. Ini namanya titipan. Makanya kata Allah, man dzalladzi qaridallaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah. Jadi kita keluarkan harta itu, kita pinjamkan kepada Allah. Bukan kita kasih, kita pinjam. Nanti kan kita ambil ketika kita meninggal dunia. Ini yang pertama cirinya. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang dapat menahan amarahnya. Terkadang kita, disinilah latihan puasa. Puasa ini akan melatih seseorang itu bisa menahan marah. Ketika anaknya bandel, dah masak sibuk-sibuk ibu masak, kemudian berlari anak itu, tumpah kuahnya. Kayak mana perasaannya itu? Kayak mana, Bu? Mau diapain anak itu? Dasar kalau anaknya keluarlah segala macam bahasa binatang. Makanya kalau yang seperti itu, kita lihat bagaimana Imam Sudais. Kenal sama Imam Sudais? Tahu siapa Imam Sudais? Siapa itu? Imam Masjidil Haram. Beliau Imam Masjidil Haram karena doa ibunya. Waktu itu ibunya sedang menyediakan makanan untuk tamu-tamu. Menyediakan makanan dan dihidangkan di tempat meja. Itu kalau di sana nggak pakai meja, dia pakai lesehan. Pakai kursi-kursi Arab itu, dia di lesehan di bawah. Datang si Abdurrahman ini. Habis main dari di luar, kemudian disiramnya pasir makanannya itu. Siramnya pasir makanannya itu. Habis itu pergi dia. Datang ibunya, kayak mana perasaannya itu? Aduh, ngenes sekali lah memanglah kau kan. Tapi datang ibunya kayak mana? Panggil, nak, sini nak. Dipeluknya anaknya itu, kemudian diciumnya, mudah-mudahan kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Ya. Nah, maka ibu kalau misalnya anaknya bandel, anaknya buat apa segala macam, mudah-mudahanlah kau nak jadi presiden. Mudah-mudahanlah kau nak jadi gubernur, jadi wali kota, jadi hafiz. Kita doakan anak kita itu. Ya. Kalau marah betul, doa. Karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Wal kaziminal ghaiz. Walaupun giginya rapat, tetapi doanya yang baik-baik juga. Ya, bisa Bu?
Insya Allah. Walaupun dia tahan. Kaziminal ghaiz, tahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Ini berat. Maafkan orang. Dia dah buat salah ke kita, kemudian dia tuduh kita, malah caci maki lagi. Difitnahnya pula kita, ya. Dah kita buat baik malah difitnahnya pula. Kemudian enggak mau minta maaf dia. Enggak mau minta maaf, merasa betul pula dia itu. Kayak mana perasaan kita tuh? Udahlah dihina, dicaci maki, dituduh yang ini yang itu. Kemudian kita disuruh untuk wal afina 'anin nas. Maafkan dia. Itu ciri orang bertakwa. Maafkan orang yang membuat kesalahan kepada kita. Bukan dia meminta maaf, tetapi kita memaafkan kesalahan orang yang tidak meminta maaf kepada kita. Wal afina 'anin nas. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tetapi idza fa'alu fahishatan zakarallah. Jika mereka melakukan kesalahan, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim. Langsung beristighfar, astagfirullah. Bapak lagi naik kereta, tiba-tiba tertengok lah. Yang kurang pakainya sedikit, kurang jahit, di bawahnya nampak. Naik kendaraannya pula kendaraan pakai ninja, di belakangnya cewek pakai celana ketat, nampak pula sempaknya lagi. Tengok, astagfirullah. Ya. Langsung astagfirullah. Ditengok berdosa, tak ditengok barang cantik. Ya. Beristighfar. Tapi pandangan pertama kan rezeki. Pandangan kedua baru berdosa. Tengoknya aja lah, pandangan masih pertama. Tengoknya melotot di matanya. Oh, itu bahaya. Ya, bukan lagi pandangan pertama. Maka dia beristighfar. Ketika kita belanja, kemudian tiba-tiba ngatain orang lain, astagfirullah, aku puasa. Beristighfar. Langsung dia beristighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka ketika empat ini ada di dalam diri kita, maka itulah yang dikatakan dengan orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin selepas daripada bulan Ramadan ini, karena dengan bulan Ramadan dan kita berpuasa menjadikan kita semua termasuk orang yang muttaqin, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.